Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devita Natalia dengan NIM 19921421110. Pada saat ini saya akan membawakan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penggajian Terhadap Karyawan dengan Studi Kasus BPDAS Jenewe Rangsadang. Yang pertama itu ada latar belakang yang dimana saya dapat menjelaskan, yaitu berkembangnya suatu teknologi informasi pada saat ini dapat menyebabkan segala sesuatu diatur menggunakan teknologi dengan sangat maksimal, dan segala sistem kerja manual mulai dari teknologi yang semakin canggih pada zaman ini. Salah satu bidang yang berhubungan yaitu sistem informasi akuntansi yang memiliki salah satu kegiatan yaitu pengelolaan gaji karyawan pemerintah. Nah, sistem informasi penggajian sangat penting bagi instansi pemerintah dalam menghindari terjadinya suatu masalah atau kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Nah, sistem informasi dalam penggajian ini menguraikan proses penyetatan berupa bagan aluflokart. Nah, adanya sistem informasi penggajian tersebut dapat membantu dalam proses penggajian secara terprosedur tanpa adanya kesalahan yang dapat memperlambat proses penggajian pada masing-masing pegawai. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bahwa masalah yang akan dirumuskan pada penelitian ini yaitu bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian terhadap karyawan pada kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Jenewe Rangsadang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian terhadap karyawan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Beberapa manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Yang pertama yaitu untuk menambah pemahaman teori sistem informasi akuntansi dalam konteks siklus penggajian. Yang kedua yaitu sebagai saran terhadap kantor BPDAS Jenewe Rangsadang dalam mengaplikasikan sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian terhadap karyawan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu menambah bahan sumber pada peneliti selanjutnya yang berhubungan langsung pada permasalahan yang sedang mereka teliti dalam bidang tersebut. Selanjutnya saya akan memasuki bab kedua yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Widjajanto pada tahun 2001, sistem informasi akuntansi adalah serangkaian pencatatan formulir, peralatan komputer yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk data keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, beberapa manfaat pada siklus informasi akuntansi yaitu memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua itu memperbaiki efisiensi, yang ketiga memperbaiki pengambilan keputusan, yang terakhir berbagi pengetahuan. Nah, adapun beberapa jenis tipe dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan yaitu sistem manual, sistem transaksi berbasis komputer atau STBK, dan sistem database. Selanjutnya yaitu siklus penggajian. Menurut Wiyana Putra pada tahun 2018, siklus penggajian merupakan serangkaian kegiatan usaha dan memprosesan atau catat simpan dan proses data yang berkaitan pada pengaturan karyawan secara efektif. Nah, adapun fungsi-fungsi yang berkaitan pada sistem penggajian menurut Mulyadi pada tahun 2013 yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Nah, dokumen pendukung pada sistem informasi akuntansi penggajian yaitu dokumen-dokumen yang digunakan pada siklus ini yaitu yang pertama menurut Mulyadi, yang pertama yaitu ada dokumen perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, serta surat pernyataan gaji dan upah. Adapun juga amplop gaji dan upah, dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Selanjutnya yaitu pada siklus penggajian yaitu adapun prosedur sistem akuntansi penggajian. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran gaji. Nah, semua
semua terproses pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan pada siklus penggajian. Nah, selanjutnya itu ada laporan sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian. Yang pertama ada laporan biaya gaji, ada laporan prestasi kerja karyawan, dan yang ketiga ada laporan prestasi kerja departemen. Nah, selanjutnya ada flowchart pada sistem informasi akuntansi penggajian. Nah, bagan alir merupakan teknik analis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Nah, bagan ini menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang dapat digunakan oleh perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Ini menurut Chris Miyaji pada tahun 2010. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi pada pemerintahan. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1, yaitu sistem informasi akuntansi pemerintah adalah serangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai pada pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Nah, sistem informasi ini di pemerintahan juga menuntut sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung informasi di bidang keuangan yang dapat dihasilkan dengan tepat dan merupakan peranan yang sangat penting mengingat pemerintah dalam tujuan jangka panjangnya harus memberikan pertanggungjawaban yang maksimal kepada masyarakat. Nah, adanya sistem informasi akuntansi pemerintahan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pengeluaran belanja negara atau APBN serta pengolahan atau pengendalian keuangan dan barang milik negara dan dapat menciptakan good governance. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Nah, dari proposal yang saya ajukan ada beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil, ada 3 penelitian terdahulu, dan yang saya kasih masuk yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Aisyah tahun 2019 dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Nah, tujuan dalam menerapkan ini yaitu sistem informasi akuntansi siklus penggajian pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan oleh Fitri yaitu adalah data kualitatif dan sumber data yaitu data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada salah satu staf di kantor Sekretariat DPRD Sulsel. Nah, adapun sumber data sekunder yang menggunakan dokumentasi berupa daftar gaji, rekap, dan flowchart. Nah, adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yang digunakan adalah dokumentasi dengan pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara secara langsung. Selanjutnya saya akan masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, pada saat ini yaitu terdapat variabel dan desain penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Dalam hal ini yang menjadi variabelnya yaitu sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian. Nah, untuk desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman pada suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Nah, metode penelitian ini menggunakan teknik analisasi mendalam yaitu mengolah masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif bahwa sistem masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Adapun tujuan dari metodologi ini yaitu bukan suatu generalisasi pada pemahaman secara mendalam. Berikut ini adalah desain penelitian. Yang pertama, ada kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai objek penelitian. Yang kedua, ada sistem informasi akuntansi siklus penggajian. Selanjutnya, ada staf tata usaha BPDAS Jenderal Mereka Sadang sebagai salah satu sumber yang akan saya ambil datanya. Yang keempat yaitu saya akan melangsungkan wawancara dan melakukan dokumentasi. Yang keempat ada primer dan sekunder sebagai sumber data.
Yang kelima ada analisis data deskriptif setelah saya mengambil beberapa dokumen pada salah satu staf PPDAS. Yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional merupakan variabel penelitian untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Ini menurut Sujaweni pada tahun 2015. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan mengartikan variabel yang digunakan, yaitu sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian adalah suatu sistem dalam sebuah perusahaan yang berulang dan diperoleh dari pengumpulan pengolahan data transaksi yang terkait dalam manajemen dan efektif atas tenaga kerja. Nah, adapun fokus penelitian yang akan saya gunakan yaitu untuk lebih dapat terarah pada suatu permasalahan dalam penelitian. Nah, berdasarkan penjelasan yang dapat diuraikan, maka fokus penelitian ini yaitu sistem akuntansi pada siklus penggajian karyawan pada kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Jeneberang Sadang. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dokumentasi, yakni pengumpulan data berupa dokumen serta catatan yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh langsung pada salah satu staf keuangan kantor yang bersangkutan dan akan saya lakukan wawancara secara langsung, yaitu peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang dianggap kompeten dengan masalah yang diteliti. Nah, adapun sumber data yang pertama ada data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Nah, data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung pada salah satu staf BPDAS Jeneberang Sadang. Yang sumber data yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari salah satu staf BPDAS Jeneberang Sadang. Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah dokumentasi berupa daftar gaji, rekap gaji, dan flowchart. Materi selanjutnya dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, penelitian metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Demikianlah hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.